Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang code pembuatan game yang berjudul Candy Crush. Nah, di sini saya mulai dengan pembahasan tentang indeks HTML-nya. Nah, di indeks HTML ini ada doctype HTML. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyatakan bahwa ini semua adalah dokumen HTML. Nah, lanjut ke sini, ke language-nya. Nah, ini tuh mengatur bahasa dari HTML-nya. Ini head untuk bagian kepala dari websitenya. Nah, meta cursor ini untuk mengatur karakter dari websitenya. Nah, viewport ini untuk mengatur tampilan dari websitenya. Nah, untuk title, title ini untuk bagian judul pada tab browsernya. Nah, styling cell ini untuk mengaitkan indeks HTML dengan style CSS-nya. Lanjut ke script. Nah, ini tuh juga untuk mengaitkan indeks HTML dengan Candy JS-nya. Nah, lanjut kita ke bagian body. Nah, di body ini ada H1 score. Nah, ini tuh untuk menampilkan skor dari permainannya ini masih berjumlah 0 atau belum ada. Nah, ini tuh ada div. Nah, div ini yang ber-ID board untuk membungkus papan permainan yang nantinya ada di gamenya. Nah, lanjut kita ke style CSS-nya. Nah, di sini ada body ini untuk mengatur tampilan seluruh tampilan dari gamenya. Nah, di sini ada background, URL. Nah, ini tuh untuk mengatur gambar latar belakang menjadi background JPEG. Nah, ini untuk backgroundnya. Lanjut, ini no repeat. Nah, ini tuh agar no repeat center. Nah, ini tuh untuk posisi background itu ke tengah dan tidak mengulang. Lanjut ke center feature ini, posisi background itu tetap saat di halaman websitenya atau gamenya itu geser ke bawah maupun ke atas, dia akan tetap di posisi yang sama. Lanjut ke background size, cover. Nah, ini tuh untuk gambar latar belakang supaya menutupi seluruh area halaman. Lanjut ke font family-nya. Ini Arial, Helvetica, Sans serif. Nah, ini untuk menetapkan jenis font atau teks yang akan digunakan di halaman gamenya nanti. Lanjut ke color, ini white untuk menetapkan warna teksnya menjadi putih. Lanjut ke text align, ini tuh text align center, ini untuk menyelaraskan teks ke tengah. Jadi teksnya itu akan berada di tengah-tengah secara horizontal dan vertikal. Lanjut ke board. Nah, ini tuh untuk tampilan dari papan permainannya. Ini ada width untuk lebar kotak. Ini adalah 450 pixel. Nah, ini tuh height untuk tinggi dari kotak permainan adalah 450 pixel. Lanjut ke background color. Ini tuh warna latar belakang kotak adalah biru muda. Lanjut ke border. Nah, ini tuh memberikan border atau garis tepi berwarna abu-abu ke slate gray dengan ketebalan 5 pixel. Lanjut ke border radius. Nah, ini tuh membuat sudut board menjadi melengkung atau memberi kesan halus pada sudut dari kotaknya. Itu setebal
10 pixel. Nah, selanjutnya ada margin auto. Nah, ini untuk mengatur margin kiri dan kanan otomatis untuk menetapkan board di tengah-tengah halaman. Lanjut ke display flex. Nah, ini menggunakan flexbox untuk tata letak board. Nah, ini memungkinkan penataan elemen di dalam dengan secara fleksibel. Lanjut kita ke flex warp. Ini tuh warp. Nah, ini tuh memperbolehkan elemen di dalam kotak untuk membungkus ke garis baru jika diperlukan. Lanjut ke board image. Ini tuh untuk tampilan kotak untuk membungkus gambarnya. Ini tuh memiliki lebar itu pada setiap gambar di dalam kotaknya itu ada 50 pixel, dan tinggi setiap gambar di dalam kotaknya itu juga 50 pixel. Nah, lanjut kita akan ke Candy.js nya. Nah, ini untuk menjalankan atau membuat agar gamenya itu bisa digunakan. Nah, ini tuh ada var candies. Nah, ini tuh mendeklarasikan ini tuh bisa berisi jenis dari permennya. Ada warna blue, orange, green, yellow, red, dan purple. Nah, lanjut ke varboardnya. Ini tuh untuk menyimpan grid papan permainannya. Nah, rows ini untuk jumlah baris pada papan permainan itu ada 9. Lanjut ke columns-nya. Nah, ini tuh untuk jumlah kolom pada papan permainannya itu 9. Lanjut ke skornya itu masih 0. Ini untuk skor dari awal permainan. Lanjut ke curtil. Nah, ini tuh adalah variabel untuk menyimpan elemen yang sedang diseret oleh pemain. Lanjut ke other side. Nah, ini tuh variabel untuk menyimpan elemen yang dituju saat drag and drop. Ini jika diseret oleh pemain. Ini untuk menyimpan elemen jika diseret oleh pemain. Nah, ini untuk ini tuh variabel untuk menyimpan elemen yang dituju oleh pemain. Lanjut ke sini, function. Nah, ini function ini ada start game. Nah, ini tuh untuk memulai permainan setelah halaman dimuat atau di restart. Lanjut ke sini. Nah, ini tuh interval untuk menjalankan logika permainan setiap 1/10 detik atau 100 ms. Ini ke candy, slide candy, generated candy. Nah, setiap 100 ms ini tuh menjalankan fungsi first candy, slide candy, dan generate candy untuk memperbarui status pada papan permainannya. Kita lanjut ke function random candy. Nah, ini tuh untuk mengacak permennya itu pada pemulaian permainan. Ini juga bisa dikatakan untuk mengembalikan nama permen acak dari array candy. Return candy, ini mode format random, digunakan random karena ini disuruh mengambil yang acak untuk semuanya dari array candy list. Lanjut ke function start game. Nah, ini tuh membuat array untuk baris di papan permainannya. Membuat array di papan permainannya. Let a row. Ini untuk membuat baris di papan permainannya. Lanjut ke for ini. Nah,
Ini tuh membuat elemen gambar baru untuk setiap kotak permainannya. Ini untuk membuat gambar baru, ini create, disuruh membuat gambar, image, create, dokumen, create, membuat elemen gambar setiap kotak dari papan permainannya. Lanjut ke tile ID. Nah, ini tuh memberikan ID yang unik berdasarkan koordinat baris dan kolomnya. Lanjut ke titel SRC. Nah, ini untuk menetapkan sumber gambar permen berdasarkan permen yang acak. Ini menetapkan sumbernya yaitu image, yaitu berupa PNG. Lanjut ke tile add event listener-nya. Nah, ini drag start. Nah, ini tuh menambahkan event listener untuk event drag start. Nah, lanjut ke ini juga untuk menambahkan event listener untuk event drag over. Sama juga untuk semuanya. Ini untuk drag enter, delay, drop, and end atau finishnya. Lanjut ke dokumen get element by ID board. Ini tuh untuk menambahkan elemen gambar ke dalam elemen dengan ber-ID board. Nah, Ropus style ini untuk menambahkan gambar ke dalam baris yang saat ini atau sekarang. Lanjut ke board push. Nah, ini menambahkan baris penuh ke dalam papan permainan. Lanjut ke console log. Nah, ini tuh menampilkan papan yang telah dibuat ke dalam konsol. Ini untuk menampilkan papan permainan yang telah dibuat ke dalam konsolnya. Lanjut ke function drag start. Nah, saat drag dimulai, ini tuh menyimpan elemen yang sedang diseret ke dalam car tile. Lanjut ke function drag over. Nah, ini tuh mencegah perilaku default atau bawaan agar elemen dapat di-drag pada area yang sesuai. Untuk mencegah perilaku bawaannya. Lanjut ke function drag enter. Nah, ini untuk mencegah perilaku default atau bawaan saat elemen diseret masuk ke area. Nah, di sini untuk ini tuh untuk untuk mencegah perilaku bawaan agar elemen ini dapat di-drop pada area yang sesuai. Nah, ini untuk mencegah perilaku bawaan saat elemen diseret masuk ke area permainannya. Lanjut ke function drag leave. Nah, ini tuh tidak ada aksi yang diambil ketika elemen diseret keluar dari area. Maka jika elemen tersebut dibawa keluar oleh pemain, maka tidak akan ada reaksi apa-apa. Dia akan tetap berada di sana. Lanjut ke function drag drop. Ini tuh untuk saat elemen droplet menyimpan elemen yang dijatuhkan ke dalam order child. Itu tujuannya. Lanjut ke function drag end. Ini fungsi untuk akhirnya. Drag end. Lanjut ke if. Nah, ini tuh mengecek apakah jika salah satu elemen adalah blank,
atau kosong, maka mengembalikan kontrol tanpa memproses lebih lanjut. Jadi itu untuk mengecek jika salah satu dari elemen atau kotaknya itu kosong, maka dia akan mengembalikan kontrol itu tanpa memprosesnya lebih lanjut atau melanjutkan permainannya. Lanjut ke let for codes. Nah, ini tuh untuk mengambil koordinat ID quartile ini dan membaginya ke dalam array R dan C. Nah, jadi ada dua array. Nah, lanjut ke let order codes. Ini digunakan untuk mengambil koordinat ID order child dan membaginya ke dalam array R dan C, R2 dan C2. Lanjut ke ini semua ini untuk mengecek apakah kedua elemen yang diseret bersebelahan secara vertikal ataupun horizontal. Nah, jika kedua elemen itu bersebelahan, maka is adjacent bernilai true. Ini akan bernilai true. Ini jika kedua elemen bersebelahan, maka is adjacent bernilai true. Ini jika bersebelahan. Kalau tidak, dia masih false. Lanjut ke is adjacent. Lanjut ke ini tuh semuanya ini untuk menukar gambar dari kedua elemen jika mereka bersebelahan. Permainannya misalnya bersebelahan, mereka akan menukar kedua elemen itu misalnya dari kiri ke kanan. Itu untuk menyeretnya. Lanjut ke let. Nah, let valid move ini check valid. Nah, ini tuh jika ini let sampai sini, jika tidak ada kombinasi permen atau candy yang valid setelah pemindahan, ini akan mengembalikan elemen ke posisi yang semula. Nah, ini tuh untuk menyeret dari misalnya dari permen sini ke sini dan dari kiri ke kanan untuk memposisikan dia, tujuannya tuh biar ada yang sama. Nah, untuk ini untuk jika tidak ada kombinasi dari permen atau candy itu, maka elemen candy permen itu akan kembali ke posisi semula. Nah, lanjut ke function cross candy. Nah, ini tuh memanggil fungsi sampai sini. Ini tuh memanggil fungsi cross tree untuk memeriksa dan menghancurkan permen yang cocok. Dan untuk terus itu 3 misalnya cocok, orange. Nah, itu akan dihancurkan atau akan hilang. Lanjut ke dokumen get element ID score. Nah, ini tuh untuk menampilkan skor saat ini pada elemen dengan ID score. Jika ini ada 3 pas elemen itu cocok, maka akan menjalankan fungsi skornya. Lanjut ke function cross tree.
Nah, ini tuh memeriksa apakah ada 3 permen yang bersebelahan secara horizontal ataupun vertikal dan akan menghancurkannya. Nah, ini tuh memeriksa ketiga permen bersebelahan secara horizontal. Dari kiri ke kanan, misalnya bersebelahan. Nah, lanjut ini. Nah, ini itu jika tidak ketiga permen tadi itu tidak cocok, jika permen yang tadi itu cocok, menghancurkannya atau mengatur gambar menjadi blank atau kosong dan akan menambah skornya. 30. Lanjut ke for ini juga sama, tapi ini untuk memeriksa apakah ada 3 permen yang bersebelahan secara vertikal. Nah, jika ada, maka fungsi ini akan dijalankan. Nah, ini tuh jika permen itu cocok secara vertikal, maka akan dihancurkan dan akan menambah skor 30. Lanjut ke function check valid. Nah, ini tuh untuk memeriksa apakah ada kombinasi permen yang valid atau 3 permen berurutan. Nah, for ini untuk memeriksa 3 permen bersebelahan secara horizontal. Nah, untuk ini itu jika ada 3 permen cocok, kembalikan true atau benar untuk menunjukkan bahwa pergerakan valid. Nah, kita lanjut ke for ini. Nah, ini tuh masih untuk memeriksa 3 permen bersebelahan secara vertikal. Jika ada 3 permen cocok secara vertikal, maka akan mengembalikan true atau benar. Nah, ini ada return false. Nah, ini tuh jika tidak ada kombinasi valid ditemukan, maka akan mengembalikan false atau kosong. Lanjut ke function ini, function slide candy ini. Nah, ini semua ini itu berfungsi membuat permen bergerak turun untuk mengisi ruang kosong di papan permainannya. Setelah ada permen yang dihancurkan, maka misalnya di bawah permen itu ada permen yang cocok, maka dihancurkan, maka yang di atas akan turun. Kita menambah posisinya agar tidak kosong. Lanjut sini. Nah, ini itu semua ini berfungsi menghasilkan permen baru di bagian atas papan untuk mengisi tempat yang kosong setelah permen dihancurkan. Ini untuk yang di atas, yang tadi itu ini untuk mengisi ruang kosong di papan permainan. Untuk menghasilkan permen baru di bagian atas papan untuk mengisi tempat yang kosong, nah tadi untuk mengisi ruang yang kosong. Nah, untuk hasil ini, misalnya saya mengajarkan ini di sisi ini, dia akan terus turun, skornya akan terus diperbarui. Nah, sekian dari saya penjelasan kodenya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.